berjumpa lagi dengan Kak Devi. Di video kali ini Kak Devi bakal melanjutkan materi bab terakhir untuk adik-adik kelas 8 SMP, yaitu tentang sistem persamaan linier dua variabel. Jadi buat adik-adik semua nih, adik-adik kelas 8 SMP harus tonton video ini sampai selesai. Baiklah adik-adik semua, sebelumnya nih, pada saat kalian kelas 7 SMP, pastinya kalian sudah pernah mempelajari yang ini nih, persamaan linier satu variabel. Dari namanya pasti kita udah tahu variabelnya itu cuma satu ya. Hurufnya cuma satu gitu. Nah, di sini variabelnya cuma X. Dan pada materi persamaan linier satu variabel itu, kita kan harus menentukan berapa sih sebenarnya nilai dari variabel ini. Berapa sih sebenarnya bilangan di balik variabel ini, gitu kan? Nah, sama juga nih pada materi saat ini, sistem persamaan linier dua variabel. Cuman bedanya, kalau pada sistem persamaan linier dua variabel, jelas variabelnya itu ada dua. Jadi bukan X aja, tapi ada temennya, Y, gitu. Perbedaan lainnya, kalau pada persamaan linier satu variabel itu persamaannya cuma ada satu kan? Terus kita bisa deh nentuin berapa sebenarnya nilai variabelnya. Tapi kalau pada sistem persamaan linier dua variabel, kita harus ada dua buah persamaan. Baru kita bisa menentukan berapa sih sebenarnya nilai dari variabel-variabelnya ini. Berapa sih sebenarnya bilangan yang ada di balik variabel X dan Y ini, gitu. Dan cara untuk mencari nilai X dan Y, nilai variabel-variabelnya itu ada beberapa cara. Tapi pada video kali ini Kak Devi akan menjelaskan menggunakan cara atau metode eliminasi dan substitusi. Jadi biar nggak lama-lama nih, kita langsung aja ke contoh soal. Oke adik-adik semua, ini dia contoh soal yang pertama. Tentukan penyelesaian dari SPLDV, itu sistem persamaan linier dua variabel ya, singkatan tuh. Dari SPLDV berikut, 2X min 3Y sama dengan negatif 10 dan X plus 2Y sama dengan 2. Kita bakal mencari himpunan penyelesaiannya. Kita bakal mencari berapakah sih sebenarnya nilai variabel X dan Y itu. Nah, caranya itu seperti ini. Baiklah, langkah pertama adalah melakukan eliminasi. Nah, eliminasi ini artinya kita harus menghilangkan salah satu variabelnya dulu. Nah, di sini kalian mau hilangin variabel apa nih? Bisa X, bisa Y, terserah kalian. Nah, tapi Kak Devi di sini mau hilangin variabel X deh ya. Oke. Tapi sebelum kita menghilangkannya, kita harus tahu dulu ini ya. Di sini kan variabel X itu yang pertama itu yang ini 2X, tapi yang ini cuman X nih. Kalau cuman X itu berarti koefisien X-nya 1 ya. Nah, gini. Yang ini tuh 2X, tapi yang bawahnya itu 1X. Berarti kita tidak bisa mengeliminasi atau menghilangkannya begitu saja. Jadi syarat kita bisa mengeliminasi suatu variabel, koefisien-koefisien dari variabel-variabelnya itu harus sama. Ini kan belum sama nih, yang atas 2, yang bawah 1. Berarti kita harus samakan dulu. Caranya gini, kita mengalihkan dengan suatu bilangan. Nah, karena yang atas itu 2, yang bawah 1, kita kalikan kebalik gitu loh dia. Nah, gini, yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. Nah, setelah dikali, kita kaliin dulu nih satu ruas ini. 2X dikali 1 jadinya 2X. Negatif 3Y kali 1, negatif 3Y. Negatif 10 kali 1, negatif 10. Jadi satu deret ini kita harus kaliin sama angka 1. Begitu juga yang bawahnya, satu deret ini kaliin sama angka 2, sama bilangan 2. 1X kali 2, 2X.
2Y kali 2 4Y, positif 4Y karena sini positif. 2 kali 2 jadinya 4. Nah, sekarang variabel X-nya udah sama kan, koefisiennya sama-sama 2. Berarti bisa deh sekarang kita eliminasi. Nah, sekarang kita eliminasi. Tapi ada syaratnya juga nih kalau mau eliminasi. Di sini variabel X-nya kan sama-sama positif nih ya, nggak ada tanda negatif kan di depannya ya. Nah, kalau dia tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, di sini kita kasih tanda kurang. Tapi nanti kalau yang atas positif, yang bawah negatif, atau kebalikannya, yang atas negatif, yang bawah positif, pokoknya beda tanda. Yang di sini jadi positif. Kalau beda tanda, kalau sama tanda di sini dikurangi, gitu ya. Nah, sekarang waktunya kita kurangin. 2X dikurangi 2X 0, berarti udah ya, berarti bener hilang ya X-nya ya. Sekarang yang ini, negatif 3Y dikurangi 4Y. Negatif 3Y dikurangi 4Y sama dengan negatif 7Y. Negatif 10 dikurangi 4, negatif 14. Berarti Y sama dengan negatif 14 dibagi negatif 7 sama dengan 2. Berarti Y-nya udah ketemu 2. Berarti kita sudah menemukan satu nilai variabelnya, yaitu Y. Sekarang kita bakal cari nilai variabel X-nya. Caranya, oke, tadi kan kita sudah ketemu nilai Y-nya sama dengan 2 nih. Langkah selanjutnya adalah kita menggunakan metode substitusi. Substitusi itu artinya mengganti. Jadi kita bakal ganti nilai variabel Y-nya itu dengan 2. Tapi sebelum itu kalian harus pilih dulu, kalian mau substitusi ke persamaan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Nah, ini bebas, kalian mau pilih yang mana aja tuh bebas, hasilnya itu sama. Kalau di sini Kak Devi pilih yang pertama atau kedua ya, maunya yang mana nih? Yang kedua aja deh ya, atau yang pertama deh ya. Di sini kita pilih yang pertama. Berarti kita tulis dulu persamaan yang kita pilih. Nah, di sini Kak Devi pilih yang pertama, jadi tulis yang pertama. Lalu langkah selanjutnya adalah mensubstitusi nilai Y sama dengan 2 ke persamaan. Jadi substitusi itu artinya diganti. Berarti ini gini ya, 2X, tetap 2X karena X-nya belum ketemu, dikurangi 3 dikali Y-nya udah ketemu, kita ganti sama Y yang udah ketemu, 2 sama dengan negatif 10. Berarti ini jadinya 2X dikurangi 3 kali 2 6 sama dengan negatif 10. Berarti ini jadinya 2X, negatif 6-nya pindah ruas. Berarti ini negatif 10, negatif 6 pindah ruas jadi ditambah 6. Berarti ini 2X sama dengan berapa? Negatif 10 tambah 6, negatif 4. Berarti X-nya sama dengan negatif 4 dibagi 2. Jangan kebalik ya, ingat, yang nggak punya variabel dibagi sama yang punya variabel. Negatif 4 dibagi 2, negatif 2. Udah ketemu deh jadinya nilai X-nya. Jadi gitu ya, setelah dieliminasi, disubstitusi nilai variabel yang udah ketemu ke salah satu persamaan. Sehingga di sini kita sudah menemukan penyelesaiannya, yaitu X sama dengan negatif 2 dan Y-nya sama dengan 2. Seperti itu caranya ya. Gimana nih adik-adik semua? Bisa dipahami nggak? Jadi kalau ada yang belum paham, mungkin bisa diputar ulang lagi ya videonya. Baiklah adik-adik semua, supaya tambah paham nih, supaya tambah mantap. Kita lanjut satu contoh soal lagi. Sama seperti tadi, kita akan menentukan
penyelesaian dari SPLDV berikut. 5x min 3y sama dengan 1 dan 3x plus 4y sama dengan negatif 11. Langkah pertamanya seperti apa? Ya, benar sekali. Kita akan eliminasi salah satu variabel. Jadi, ini dia. Oke, sekarang waktunya kita mengeliminasi. Kalau pada soal pertama tadi kita sudah mengeliminasi yang X duluan kan? Nah, di soal kali ini kita coba eliminasi yang Y ya. Tapi Kak Devi ingatkan sekali lagi, kalian bisa mengeliminasi variabel yang mana aja. Oke? Tapi di sini kita mau eliminasi yang Y ya. Dan ada yang perlu diingat lagi, sebelum mengeliminasi koefisien dari variabel yang kita mau eliminasi harus sama. Coba kita lihat di sini. Yang pertama yang ini yang Y atas itu koefisiennya 3. Yang Y bawah koefisiennya 4. Belum sama, berarti kita harus samain dulu ya. Kita kali. Yang atas koefisiennya 3, yang bawah koefisiennya 4. Berarti kita tinggal tukar posisinya. Yang 3 jadi di bawah, yang 4 jadi di atas. Nah gitu, gimana? Udah bisa yang ini ya? Tinggal ditukar aja tempatnya. Oke? Nah sekarang kita lanjutkan. Ini satu deret yang pertama itu harus dikali 4 semua. 5x kali 4 jadinya 20x. Negatif 3y kali 4 negatif 12y. 1 kali 4 jadinya 4. Sekarang yang bagian bawah semuanya harus dikali 3. 3x kali 3 9x. 4y kali 3 12y. Negatif 11 kali 3 negatif 33. Udah, sekarang kita eliminasi. Dan ada hal ketiga yang perlu diingat. Sebelum kita mengeliminasi, kita lihat tandanya. Yang ini negatif 12y, yang ini positif 12y. Seperti yang sudah Kak Devi bilang sebelumnya, kalau tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, di sini kita kasih tanda kurang. Tapi kalau dia beda tanda, yang atas positif yang bawah negatif, atau yang atas negatif yang bawah positif, kayak ini nih kasusnya nih, beda tanda, negatif dan positif. Berarti kalau beda tanda ini harus ditambah. Ingat itu juga ya. Banyak nih yang perlu diingat. Ya udah, nggak apa-apa ya, semangat. Oke, sekarang kita tambah aja ya. 20x ditambah 9x jadinya 29x. Yang ini negatif 12y ditambah 12y. Udah pasti habis ya. Pokoknya yang udah yang mau kita eliminasi itu udah pasti habis, nggak usah dipikirin lagi deh dia itu. Nah, sekarang yang ini 4 ditambah negatif 33. Jadinya negatif 29. Berarti x-nya sama dengan negatif 29 dibagi 29 sama dengan 1. Oke adik-adik semua, kalau tadi kita sudah ketemukan nilai variabel x-nya sama dengan negatif 1. Berarti langkah selanjutnya adalah substitusi atau mengganti nilai variabel. Tapi sebelumnya kita pilih dulu ya, persamaannya mana yang kita mau pakai substitusi, yang pertama atau yang kedua. Oke, ingat ya, ini bebas ya, mau yang mana aja itu bebas. Kalau tadi udah yang pertama kita pilih, berarti sekarang yang kedua deh ya. Oke, yang kedua aja. Kita tulis dulu persamaannya. Persamaan yang kita pilih 3x plus 4y sama dengan negatif 11. Kak Devis ingatkan sekali lagi, bebas, yang mana aja mau dipakai persamaannya. Langkah selanjutnya kita substitusi nilai x sama dengan negatif 1 ke persamaan yang dipilih. Jadi gini. Jadi seperti ini, kita ganti nilai variabel x-nya. Berarti 3 dikali x-nya berapa nih? Negatif 1 ditambah 4 dikali y. Tetap y kan? Y-nya belum ketemu soalnya. Sama dengan negatif 11. 3 kali negatif 1 negatif 3
ditambah 4Y sama dengan negatif 11. Berarti sekarang 4Y sama dengan negatif 11. Negatif 3-nya pindah ruas, jadi ditambah 3. Berarti 4Y sama dengan negatif 11 tambah 3, negatif 8. Sehingga Y sama dengan negatif 8 per 4. Sama dengan berapa negatif 8 per 4? Negatif 2. Baiklah, berarti kita sudah menemukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ini, yaitu X-nya sama dengan negatif 1 dan Y-nya sama dengan negatif 2. Seperti itu. Gimana nih adik-adik semua? Udah bisa dipahami ya dari dua contoh itu? Nah, semoga bisa dipahami. Baiklah adik-adik semua, itu dia penjelasan Kak Devi tentang materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, semoga apa yang sudah Kak Devi jelaskan bisa dipahami ya. Jadi, seperti itulah cara mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Menggunakan eliminasi dulu, lalu substitusi. Nah, nanti untuk catatan-catatan mengenai langkah-langkahnya supaya bisa diingat juga, nanti di akhir video Kak Devi bakal kasih catatan untuk hal-hal yang perlu diingat dalam langkah eliminasi dan substitusi. Dan pastinya ada latihan soal dong ya. Jangan lupa dikerjakan. Jika ada yang kurang dipahami, mungkin bisa diputar ulang lagi videonya dan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.